Puji nama Tuhan, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara berada. Pada kesempatan kali ini saya mengajak kita semua untuk belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Amos pasal yang kelima, ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan, jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri topik yaitu jangan ke Betel, Gilgal, dan Berseba. Kenapa Amos melarang supaya orang tidak lagi pergi ke tiga tempat itu? Itu yang akan kita bahas melalui renungan pada hari ini. Kitab Amos ditulis oleh Amos, seorang peternak domba dari Tekoa. Dari kitab Amos ini kita bisa mengetahui bahwa panggilan Tuhan ditujukan kepada semua orang dengan segala latar belakang, bukan karena faktor keluarga atau keturunan atau strata sosial atau alasan lainnya. Orang yang percaya kepada Tuhan harus membenci hal-hal yang jahat dan mencintai serta melakukan hal-hal yang baik. Amos adalah nabi yang suka mengkritik ketimpangan dan ketidakadilan dalam tatanan masyarakat Israel. Bahkan Amos berkata bahwa Israel akan hancur jika tidak kembali kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada tiga tempat yang Amos sebutkan dalam tulisannya. Yang pertama Betel, Gilgal, dan juga Berseba. Ada apa dengan ketiga tempat ini? Itu yang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu Betel. Betel artinya rumah Tuhan. Betel adalah tempat bersejarah bagi Yakub, anak dari Ishak. Karena di tempat ini Yakub mendapatkan penglihatan di mana malaikat turun naik melalui tangga dari surga. Dan di tempat ini juga nama Yakub diganti oleh Allah sendiri menjadi Israel. Pertanyaannya adalah, mengapa tidak boleh pergi ke Betel? Bukankah Betel itu tempat bersejarah? Alasannya adalah karena Betel sudah menjadi pusat penyembahan berhala bagi Israel Utara setelah Israel pecah menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Israel Utara dan Selatan pada masa Raja Rehabeam. Bapak Ibu Saudara bisa lihat dalam kitab Dua Raja-Raja. Tempat yang kedua yaitu Gilgal. Gilgal adalah tempat perkemahan pertama bangsa Israel ketika masuk ke tanah perjanjian yang dipimpin oleh Yosua. Gilgal juga adalah tempat Abraham pertama kali mendirikan mezbah. Mengapa tidak boleh ke Gilgal? Karena lingkaran batu yang didirikan oleh Yosua di Gilgal sudah menjadi tempat penyembahan berhala, dan ini sangat dikecam oleh Nabi Amos dan juga Hosea. Jadi jelas firman Tuhan melarang untuk orang Israel tidak boleh pergi ke Betel dan juga ke Gilgal. Dalam Amos 4 ayat 4 dan 5
Amos sampaikan kalimat yang bernada sindiran. Dia berkata, "Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat. Ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel?" Tempat atau kota yang ketiga yaitu Berseba. Berseba adalah sebuah kota kuno dalam Kejadian 21 ayat 33. Berseba adalah sebuah tempat kebaktian di daerah Negeb. Dan Berseba ini sangat berhubungan dengan Abraham. Mengapa dilarang untuk pergi ke Berseba? Karena Berseba juga sudah menjadi tempat penyembahan berhala. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa ketiga kota yang bersejarah ini dikecam? Padahal dahulu ketiga tempat ini menjadi tempat yang suci. Karena mereka telah meninggalkan Tuhan dan sudah menjadi tempat penyembahan berhala, sehingga pada akhirnya dihancurkan. Amos 5 ayat 4 firman Tuhan berkata demikian. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Bukan Betel yang memberikan kamu hidup. Bukan Gilgal yang memberikan kamu hidup. Bukan Berseba yang memberikan kamu hidup. Bukan dewa, bukan penyembahan berhala yang membuat kamu hidup. Tetapi yang membuat kamu hidup adalah Tuhan itu sendiri. Demikian juga kita semua kekasih Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kehidupan bagi kita semua. Untuk itu, carilah Tuhan sungguh-sungguh. Jangan andalkan kekuatan yang lain, tetapi selalu andalkan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini betapa pentingnya kita mencari Tuhan. Sehingga Yesaya dalam tulisannya, dalam kitab Yesaya pasal yang ke-55, ayat 6 dan 7, dia berkata, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang lebih cenderung mengandalkan kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh orang kuat, roh-roh teritorial, kuasa-kuasa setan, kuasa iblis. Tetapi dalam renungan kali ini saya mengingatkan, kenapa Betel hancur, kenapa Gilgal hancur, kenapa Berseba hancur, dan dilarang untuk pergi ke sana. Karena ketiga tempat itu yang tadinya suci, yang tadinya bersejarah, sekarang menjadi tempat penyembahan berhala. Dan orang Israel tidak akan memperoleh kehidupan pada ketiga kota itu. Sehingga Amos berkata, kamu harus cari Tuhan, karena Tuhan itu sumber kehidupanmu. Bukan Betel, bukan Gilgal, bukan Berseba, tapi hanya di dalam Tuhan. Hidup kita semua di zaman modern ini pun, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Untuk itu pergunakanlah kesempatan sebaik mungkin untuk cari Tuhan. Temukan sumber hidup itu, maka kita tidak akan takut, kita tidak akan bimbang, sebab pegangan kita, andalan kita adalah Tuhan.
Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Salam sehat luar biasa. Shalom.